Mas Wira ini asal buat ya carcep seperti ini atau sebenarnya ada landasan teorinya ya kenapa cara seperti ini bisa bekerja. Dapat deh angkanya sama nih, 67. Kalau kita pakai Python pakai scikit-learn, sama juga nggak nih hasilnya? Sama juga. Oke, kita coba dulu dari persamaan regresi yang sederhana ya. Misalkan kita mau regresi menggunakan jadi Y sama dengan A kali X ya. Tentunya ini kita biasa ada pakai topinya ya. Itu artinya adalah model atau prediksi. Sedangkan kita ada data aslinya ya. Data aslinya berupa Y. Oke, ketika kita mau mencari ya A, ini koefisien A yang bisa menghasilkan regresi dengan error serendah mungkin. Berarti ya kita perlu hitung errornya dulu nih. Cara hitung errornya berarti ya error sama dengan selisih antara data dengan prediksi. Ya kan ya? Tapi biasa kalau untuk regresi, error yang kita gunakan itu adalah mean squared error ya. Jadi rata-rata dari error yang dikuadratkan. Berarti errornya ini kita kuadratkan, lalu kita hitung rata-ratanya ya. Berarti kita ada sum di sini dibagi dengan jumlah data 1/n. Oke. Nah, bagaimana kita menemukan koefisien A, bobot A yang bisa menghasilkan error yang rendah gitu ya? Itu caranya berarti kita balik lagi ke kalkulus ya. Errornya bisa serendah mungkin itu di kondisi seperti apa? Kondisi ketika turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Turunan pertama dari error terhadap bobot yang mau kita cari ini itu sama dengan 0. Jadi kita hitung dulu nih ya. Ini tentunya kita bisa jabarkan dulu ya. Penjabarannya jadinya 1/n sum dari Y kurang AX dikuadratkan ya. Ini saya nggak usah pakai kurung di sini. Oke, berarti kalau turunan pertamanya terhadap A, gimana nih caranya? Ayo. Jangan lupa ya, jadi kita 1/n dulu, koefisien, konstanta selalu bisa di luar, sum, turunan dari sesuatu dikuadratkan. Maka turunan dari kuadratnya dulu, baru turunan dari yang dalamnya kan ya. Jadi turunan dari ini adalah 2 dari Y kurang AX, dikali turunan yang dalamnya. Turunan Y terhadap A, habis. Nggak ada ya. Turunan AX terhadap A, ini adalah minus X. Dan ini kita mau sama dengan 0. Sama dengan 0. Tentunya ya N ini kita bisa kalikan ke kanan, jadinya kosong ya. Sehingga persamaan akhirnya itu, ini 2 juga, cuman konstanta ya, kita bisa kalikan ke kanan. Sehingga persamaan akhirnya jadinya total sum ya, sum dari minus XY tambah AX kuadrat sama dengan 0. Di sini kita bisa pisah ya, jadi biasa ini sumnya ini kalau di computational kita bisa singkat ya menjadi S besar. S besar dari XY tambah A kali S dari X kuadrat sama dengan 0. Sehingga A-nya berapa? A-nya itu adalah SXY dibagi dengan sum dari X kuadrat. Sesimpel itu. Jadi teman-teman ketika mau mencari ya regresi menggunakan model ini, mau mencari nilai A-nya yang errornya sekecil mungkin gitu ya. Errornya sekecil mungkin, maka gunakanlah A-nya ini. Kalau teman-teman pakai gradient descent, nanti juga akan dapatnya bisa exact sama atau bisa mendekati gitu. Karena gradient descent kan dia nggak selalu bisa nemu solusi exactnya ya. Tapi di sini karena kita analitik ya manual,
kita bisa dapat angka Z-nya. Oke. Oke. Sekarang kita coba ya, kalau misalkan bobotnya itu ada lebih dari 1. Misalkan Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini kan udah lebih kompleks ya. Tentunya ini ada topi, sedangkan data aslinya adalah Y biasa. Kali ini berarti garisnya nggak cuma melewati titik 0 ya, tapi dia bisa miringnya seperti ini, seperti ini. Jadi ini model regresi yang lebih powerful ya, lebih powerful. Oke, seperti biasa kita awali dengan hitung mean squared error-nya ya. Error sama dengan 1/n total dari data dikurangi prediksi kita, AX tambah B. Baru dikuadratkan ya. Itu adalah mean squared error kita. Ini mungkin saya pakai kurung siku ya. Untuk memperoleh nilai dari A dan B ini, caranya adalah kita mencari yang turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Tapi kan ini ada 2 nilai yang mau kita cari ya. Kita mau cari A dan B. Berarti kita harus pakai turunan parsial ya. Jadi turunan parsial dari error terhadap A itu sama dengan 0. Kita juga mau cari turunan parsial dari B itu sama dengan 0. Oke. Jadi ya kita tinggal kerjain masing-masing aja ya. 1/n sum dari turunan dari kuadrat baru turunan dari yang di dalamnya ya. Turunan dari kuadrat berarti 2 kali Y kurang AX tambah B dikalikan dengan turunan yang di dalamnya. Jangan lupa ini turunan parsial terhadap A. Berarti yang nggak ada A-nya pasti turunannya jadi 0 ya. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Ini diturunkan terhadap A jadinya X ya. Tapi jangan lupa ini ada minus. Jadi ini minus X. Oke. Kita mau sama dengan 0. Begitu pula yang B, sama saja ya. Kita tinggal melakukan turunan pertamanya. 2 kali Y kurang AX tambah B. Turunannya terhadap B. Jadi ini pasti 0, ini pasti 0. Ini diturunkan terhadap P, jadinya 1 ya. Jadinya 1. Jangan lupa ada minus. Jadi di sini min 1 ya. Sama dengan 0. Oke. Ini kita mesti lanjut seperti yang tadi ya. Kita coba sederhanakan dulu. Tentunya yang konstanta seperti N, jumlah data, sama angka 2, itu kita bisa coret ya, karena di kanannya ini 0. Gitu. Kita pindah ke kanan aja. Jadi total-totalnya nanti tinggal ini kali ini. Gitu ya. Sum dari XY dikurangi A dari sum X kuadrat minus kali minus jadi ini minus kali minus jadi positif tambah B kali sum dari X ya. Oke, kalau bingung 1/1 aja ya, 1/1 gitu. Jadi coba kita kalikan 1/1. Sum dari Y minus min 1 kali ini tambah sum dari AX tambah sum dari B gitu ya kalau 1/1 ya, supaya nggak bingung. Baru ini teman-teman tulis ulang jadi minus SY tambah A kali SX tambah sum dari B gitu ya. Sum dari B berarti B kali banyaknya data gitu ya. Banyaknya data. Sama dengan 0. Nah, ini untung kita kerjainnya 1/1 ya. Tadi berarti saya ada yang nggak teliti. Ini mestinya minus X kali Y jadi minus XY ya. Jadi ini sum dari minus XY. Oke deh. Kalau diperhatikan, ini kita bisa susun dengan rapi ya. Ini A-nya terkumpul di satu tempat, B-nya terkumpul di satu tempat, dan semua yang berhubungan sama Y berkumpul di satu tempat. Ini bisa kita susun menjadi matriks. Caranya gimana? Semua A dan B-nya kita keluarkan di sini.
Dan tinggal dikalikan dengan angka-angka ini ya. Ini sx kuadrat, sx sama n jumlah data. Itu sama dengan, karena ini minus, kita pindah ke kanan ya. Pindah ke kanan, dia jadinya sama dengan positif sxy sama sy. Oke. Cara untuk dapat A sama B-nya gimana? Nah, inilah kenapa kita ada belajar aljabar linear ya. Bahkan di SMA kita ada belajar nih, kalau mau dapat A dan B-nya, kita tinggal inversekan matriksnya ya. Sx kuadrat, Sx, dan N, kita inversekan, kita kalikan dengan Sxy dan Sy. Oke. Otomatis kita bisa langsung dapat A dan B-nya ya, secara bersamaan, yang menghasilkan errornya terendah. Teman-teman mau pakai gradient descent, nanti akan dapat ujung-ujungnya nilai yang mirip gitu ya. Ingat, gradient descent nggak exact, tapi kalau kita turunkan formulanya secara analitik gini, kita akan dapat jawaban yang exact ya. A-nya berapa, B-nya berapa, yang errornya terendah. Oke, saya akan contohkan satu lagi, supaya nanti saya akan tunjukkan bahwa sini ada pattern-nya ya, ada polanya. Oke, kita coba satu lagi ya, yang lebih kompleks lagi. Sini adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oh, jadinya ini adalah regresi kuadratik ya, polinomial yang pangkat 2. Loh, ini kalau ada pangkat 2, emang ini tetap disebut regresi yang linear gitu? Bukannya kalau udah kuadratik, dia nggak linear lagi. Sebenarnya tetap bisa disebut ini linear gitu ya. Karena sebenarnya ini sama aja seperti A kali X1 tambah B kali X2 tambah C kali X3 dan seterusnya, koefisien kali X4 gitu. Dimana kebetulan X1-nya ini adalah X kuadrat, X2-nya adalah X, X3-nya adalah 1, C kali 1 gitu. X4-nya nggak ada di kasus ini ya, X4-nya itu ya 0. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk polinomial ini pun kita bisa selesaikan secara regresi linear ya, jadi sebenarnya sama saja. Tentunya kita ada data Y seperti biasa, dan kita mulai hitung errornya ya. Error sama dengan, berarti rata-rata ya, min dari squared error. Ini pakai kurung siku aja. Y kurang, wah makin panjang ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Dikuadratkan. Seperti biasa, kalau kita mau cari A, B, C-nya yang optimal gitu ya, kita turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan parsial di sini ya. Jadi ada turunan parsial dari E terhadap A. Turunan parsial dari error terhadap B. Turunan parsial dari error terhadap C, kita mau sama dengan 0. Dan ini kita udah berkali-kali ngerjain, jadi saya bisa skip beberapa langkah gini ya. Berarti ini saya langsung cepat aja. Sum 2 kali dikurung sini. Saya tulis lengkap deh, biar yang belum biasa nanti bisa ngikutin ya. BX tambah C. Baru kita turunan yang dalam ini. Turunan terhadap A. Kalau ini kan turunannya 0 ya. Ini turunannya berarti minus X kuadrat ya. Pokoknya cari yang ada A-nya. Sisanya kan jadi 0 gitu ya. Saya jadi 0. Jadi ini minus X kuadrat. Nah, ini saya cepat aja ya. Karena kita udah tahu ini pasti sama semua gitu ya. Ini pasti sama semua. Ini sama. Ini sama. Kita udah ngerjain berkali-kali ya. Tinggal pengalinya ini yang beda nih. Ini tinggal turunan yang terhadap B, minus X. Turunan yang terhadap C, minus 1. Bahkan yang ini tadi kita udah ngerjain ya. Anggaplah ini bukan B, anggaplah ini tadi AX tambah B, kan sebenarnya sama aja ya, BX tambah C. Nah, jadi itu kita udah kerjain sebenarnya tadi. Jadinya begini ya. Oke, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, sama dengan 0. Lalu kita tinggal susun ya, jadiin seperti matriks tadi. Oke,
seperti yang kita lakukan, saya akan cepat aja, saya skip berapa langkah. Ini tinggal dikali masuk ya. Jadinya ini adalah minus sum dari X kuadrat Y. Semua yang ini karena min kali min jadi positif ya. Pokoknya dalamnya positif. Sum dari X pangkat 4 kali A tambah B kali sum dari X pangkat 3 tambah C sum dari X kuadrat sama dengan 0. Oke. Kita lanjut lagi. Yang bawah berarti mirip ya, mirip yang tadi X kuadrat sekarang jadinya X gitu. Berarti kita tinggal buang satu X ya. XY tambah A kali X pangkat 3, pokoknya satu X-nya kita buang aja. Tambah B X kuadrat tambah C X. Begitu pula sama. Yang C itu kan cuma buang satu X ya. Jadi kita SY tambah A SX kuadrat tambah B SX tambah C kali jumlah sum dari satu, banyaknya data gitu ya, C kali N. Kalau teman-teman perhatikan yang ini dan yang ini, itu akan sama ya dengan yang kita kerjakan AX tambah Y. Kalau mau make sure. Kita cek di sini kan ya. Tuh. SXY, SY, SX, sama ya. Ada beda sedikit, tentunya bedanya yang bagian ini. Oke. Tapi dengan demikian, kita bisa susun lagi jadi matriks ya. Dan saya langsung skip aja, kita kan langsung mau cari A, B, dan C. Itu berapa gitu ya. Maka inverse matrix ya. Inverse matrix dari, ini sebenarnya cara nulisnya gampang ya. Ini ada SX pangkat 4, lalu turun 1, jadi SX pangkat 3, SX pangkat 2. Ini turun 1 tadi kan ya, XX pangkat 3, X kuadrat, X. Yang ini turun 1 lagi, X kuadrat, X, dan akhirnya M. Jadi 4, 3, 2, turun 1. 3, 2, 1, turun 1. Dan ini 2, X pangkat 1, X pangkat 0, ya sum dari 1N ya. Oke, yang di sini S, X kuadrat Y, S dari XY, dan S dari Y. Oke, setelah teman-teman mengerjakan ini berkali-kali, teman-teman melihat ada pola nggak di sini? Ada pola. Kok kayaknya ini sebenarnya bisa dipermudah gitu ya, bisa termudah. Dan disinilah saya coba akan bagikan shortcut-nya. Oke, bagaimana cara kita langsung membentuk matriks ini ya? Jadi supaya kalau kita mau misalnya koefisiennya lebih banyak, A, B, C, D gitu. Atau misalkan kita nggak mau AX kuadrat, BX yang lain gitu ya. Bisa nggak sih lebih mudah gitu? Jadi kita, saya tunjukkan aja untuk kasus yang AX kuadrat. Wah, error. Sorry ya, bentar. Nah, ini. AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Oke, caranya itu gimana? Kita susun dulu sebenarnya ya, ini itu kan variabel X kuadrat, X dan 1 dikali seperti ini ya. Kali dengan A, B, C. Elemen wise ya, gitu. Jadi kita ada variabelnya, ada koefisiennya. Oke, ada koefisiennya ABC, variabelnya ini. Dan seperti yang saya sempat sampaikan ya, sebenarnya ini bebas ya. Ini boleh X1, X2, X3. Mau X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, bebas. Oke, bebas. Oke, selama tentunya itu hanya mencakup perkalian dan penjumlahan ya, karena harus linear. Oke, cara cepatnya ini kita susun aja jadi tabel seperti ini ya. X kuadrat, X, dan 1. X kuadrat, X, dan 1. Lalu satu lagi kita ada satu, sini Y topi gitu ya, kita ada data. Nah, datanya kita letakkan di sini. Teman-teman tinggal kalikan saja. Oke. Kalau dikalikan, dia akan terbentuk matriks ajaib tadi gitu ya.
inverse dikalikan dengan ini. Nah, ini shortcutnya. Jadi X kuadrat kali X kuadrat apa? X pangkat 4. X kuadrat dikalikan dengan X pangkat 3. Dan seterusnya ya. Gitu. Sx pangkat 3, Sx kuadrat, Sx 1 kali X kuadrat, X kuadrat. Ini Sx, ini N. Kalau yang Y, X kuadrat kali Y. Ya, Sx kuadrat Y. Ini Sxy. Dan yang terakhir, S1 kali Y, Sy. Gitu. Ini carcepnya ya. Carcepnya. Dan kita akan langsung dapatkan A, B, C. Nah, untuk tantangan buat teman-teman, coba nih saya tukar sekarang ya. Persamaan regresi linear kita jadinya adalah A tambah BX kuadrat tambah C. Ya boleh kita buat susah, dibolak-balik gitu ya. Gitu. Ya ini sebenarnya dua hal yang sama kan ya? Dua hal yang sama. Tapi secara nilai A, B, dan C-nya nanti mestinya beda, karena kan ini kita tukar ya, kita bolak-balik gitu. Maka teman-teman lagi-lagi tinggal susun aja ya. 1 X kuadrat X, 1 X kuadrat X, dan ada Y di kanan. Lalu tinggal buat, ini adalah matriks inverse-nya, ini dikalikan dengan matriks ini, itu sama dengan A, B, C. Itulah shortcut-nya. Sehingga teman-teman bahkan untuk persamaan polinomial yang jauh lebih kompleks ya, AX pangkat 4 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Nggak ada X pangkat 3-nya. Jadi kita cuma mau regresi, tapi hanya mengandalkan fitur X pangkat 4, X kuadrat, X dan 1. Gitu ya. Tanpa mempertimbangkan X pangkat 3. Oh, ini aneh banget. Nggak pernah lihat model kayak gini ya. Ya, mungkin jarang gitu. Tapi tetap bisa. Kita tetap bisa regresi dengan model ini. Dan ABCD-nya nilainya apa? ABCD-nya ya kita susun. X pangkat 4, X kuadrat, nggak ada X pangkat 3, 1, X pangkat 4, X kuadrat, X 1, Y. Silahkan inverse-kan, dikalikan dengan ini, maka kita akan peroleh semua nilai A, B, C, D-nya. Ya. Gitu. Ini Mas Wira ini asal buat ya carcep seperti ini, atau sebenarnya ada landasan teorinya ya kenapa cara seperti ini bisa bekerja? Sebenarnya ada, dan coba saya bahas sedikit ya. Oke, jadi ada alasannya ya kenapa cara seperti tadi itu bisa bekerja gitu. Karena kita bisa generalisasi ya persamaan ini. Dengan caranya modelnya itu adalah variabel matriks ya. Jadi ini kita pakai aljabar linear di sini. Dikalikan dengan koefisien. Ini udah persamaan paling generalnya yang kita lihat tadi di atas ya. Mana tadi? Nah ini adalah X besar dikalikan dengan koefisien. Gitu ya. Itulah model regresi linear. Di mana X besarnya itu mau pakai apa? Ya bebas. Misalkan X sama dengan tadi, X pangkat 4, X kuadrat, X1. Sah-sah saja, gitu ya. Jadi, para ahli matematikawan telah menurunkan rumus ya untuk kasus generalnya dari sebuah regresi linear gitu. Yang sebenarnya caranya persis sama gitu ya. Teman-teman akan hitung error, tapi kali ini lebih sulit, butuh ilmu yang lebih dalam karena kita akan melakukan turunan tapi menggunakan aljabar linear yang lebih kompleks. Ya. Jadi di sini ya kita akan dapat Y dikurangi X kali C dikuadratkan disam bagi 1/n. Sorry, tulisannya jadi jelek. Oke. Lah, emang matriks itu bisa dikuadratkan ya? Nah, ini yang teman-teman memang mesti belajar ya. Sebenarnya matriks dikuadratkan itu bisa. Itu ya jadinya seperti ini. Nah, inilah yang saya nggak akan ajarin ya. Teman-teman mestinya harus belajar di perkuliahan gitu. Tapi saya langsung aja, karena toh teman-teman udah paham ya intinya kita mau menuju ke sini kan ya.
Jadi saya nggak akan bahas lagi secara teoritis, saya langsung saja nanti turunan dari error terhadap koefisiennya, semua ya, sekaligus gitu. Itu adalah, teman-teman udah lihat tadi sebenarnya, minus 2 kali X transpose dikalikan dengan Y kurangi XC. Ini sebenarnya tadi polanya teman-teman udah kelihatan, selalu kayak gitu ya. Nih, Y kurang X kali C, ini ada minus 2-nya gitu ya. Ada minus 2-nya. Ini minus atau nggak usah takut ya, karena ini dipindah ke 0 juga habis gitu ya. Gitu. Jadi ada minus atau enggak sebenarnya cuman beda di sini. Kalau teman-teman misalkan nyebut errornya itu Y kurang Y kuadrat, dia jadi nggak ada minusnya, tapi kan ini sama aja dengan ini ya. Nah, kalau yang ini ada minusnya. Oke. Jadi nggak usah terlalu takut kalau ada kelebihan minus atau enggak ya. Intinya, turunan pertama dari error terhadap koefisien-koefisiennya itu nanti akan berakhir seperti ini. Dan itu kita mau sama dengan 0 ya. Alhasil, ini minus 2-nya bisa coret seperti biasa ya. Coret. Kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Minus X transpose dikali Y tambah X transpose dikali X kali koefisien sama dengan 0. Oke. Sehingga koefisiennya itu adalah X transpose dikali X inverse ditambah X transpose dikali Y. Ini, atau bahkan yang ini ya, yang sini sama yang sini, ini disebut sebagai persamaan normal ya. Normal equation. Persamaan normal dari regresi linear. Inilah kenapa ya shortcut tadi sebenarnya bisa ada, karena udah diturunin untuk segala kasus ya, general. Maka ini teman-teman perhatikan, oh ini ternyata ya cuman dikuadratkan, dikali silang gitu ya. Makanya kalau kita ada X-nya itu bebas gitu ya, X1, X2, X3, ya teman-teman tinggal kali silang aja, X1, X2, X3, X1, X2, X3, lalu di inverse. Oke, itu. Oh sorry, ini bukan tambah ya. Ini bukan tambah, ini dikalikan ya. Nah, dikalikan dengan yang tadi ya, X transpose dikali Y, makanya di sini saya bilang tambahkan Y, dikalikan aja. Jadi ini ya X1Y, X2Y, X3Y. Maka teman-teman akan dapat apa? Koefisiennya. C1, C2, C3, dan seterusnya. Oke, jadi itulah kenapa Magic-nya bisa nemu cara cepat seperti ini. Oke, jadi ini saya coba trial ya, uji apa yang sudah kita turunkan rumusnya di Google Sheet ya, saya nggak ada Excel. Ini contohnya ada X1, X2, 2 fitur ya, 2 fitur, angkanya ini. Targetnya kita mau prediksi Y, kita mau melakukan regresi linear ya. Persamaannya berarti karena ada 2 fitur, Y sama dengan AX1 tambah BX2 tambah C ya. Kita bisa pakai komputer dulu. Di sini pakai, kalau di Google Sheet ya tinggal pakai linear estimation ya. Di Excel saya lupa namanya, nanti coba search Google aja. Cara pakainya mudah. Seperti biasa nanti ada instruksinya kan ya, linear estimation. Nah, dia langsung ada arahin ya. Masukkan data Y, masukkan data X-nya, udah deh. Nanti dia langsung otomatis ngitungin ya. Jadi ini saya nggak usah tunjukkan lagi. Ini dia langsung keluarin ya. Lines, masukkan Y, masukkan X, dia keluarin nih. Koefisien untuk X2-nya ini, X1-nya ini, dan titik potong intercept-nya di sini ya. Coba kita uji yang kita udah turunin ya, pakai persamaan normal itu. Kita bisa yang pakai yang rumus generalnya, atau kita pakai yang kita turunin sendiri, pakai Charchop itu kan ya. Kita buat tabelnya, X1, X2, X. Saya zoom in sedikit, sini. Ya. Nah ini ya, jadi ada X1, X2 sama konstanta ya, 1.
Terus X1, X2, X1 sama tambahin target gitu. Terus ya teman-teman tinggal hitung aja. Ini kan berarti X1 kuadrat ya, dijumlahin semuanya gitu. Jangan lupa dijumlahin. Jadi persamaannya itu cara tulisnya nanti seperti ini ya. Jadi X1 dikali X1 dijumlahin aja semuanya. Lalu jangan lupa nggak usah pakai array formula sih, itu harusnya bisa. Gitu. Coba ya, saya contohkan satu. Sini sama dengan sum dari perkalian antara X1 dikali dengan X1. Udah. Ups. Nah, array formulanya jangan lupa, ternyata harus pakai gitu. Cara untuk array formula, teman-teman bisa ketik, atau kalau di Google Sheet itu, Command Shift di Enter ya. Sama seperti di Excel gitu. Cuman, kalau di Windows mestinya pakai Control kayaknya, saya nggak gitu ingat ya, udah lupa. Tapi kalau di Mac itu Command Shift di Enter aja, maka dia langsung ada array formula gitu. Saya contohin lagi ya. Misalkan untuk yang ini deh, X1 kali X2 ya. Jadi yang X1 kali X2, kita coba ya, yang ini 14,28 ya. Yaitu tinggal sum dari X1 dikali X2. Oke. Tutup kurung, harus array formula perhitungannya ya, karena ini perkalian vektor ya. Jadi nggak bisa, kalau di Excel ya harus dianggap sebagai perkalian vektor. Command Shift di Enter. Nah, dia langsung jadi array formulanya. Kita enter. Dapat deh 14,28 itu ya. Supaya mudah, dikasih naming aja range-nya ya. Jadi di sini kita highlight. Nih ya, saya coba highlight. Setelah di highlight, kita kasih range ini sebuah nama. Saya namain X1. Terus ini di highlight, namain X2. Gitu aja ya. Nih saya coba tunjukin, saya highlight. Terus di sini ganti namanya aja jadi X2. Sehingga secara formula nanti ketiknya mudah. Nih saya tunjukkan yang ini. Formulanya jadinya ini. Sum dari X1 kali X2. Karena kita udah kasih nama terhadap range-nya ya. Terus jangan lupa pakai perkalian vektor ya, array formula. Udah deh, tinggal dikerjain aja sini. Ini semuanya. Gitu. Nih saya contohkan satu lagi. Kalau yang ini gimana? X2 sama Y. Berarti X2 kali Y dijumlahin semua ya. Nah ini. X2 dikali target dijumlahin semua. Oke? Seperti itu. Lalu nanti kita bisa dapat ininya caranya gimana? Inverse matrix kan ya. Inverse matrix dari yang ini dikalikan dengan yang ini. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan, saya inverse matrix yang ini dikalikan dengan yang ini. Oke. Harusnya dia bisa keluarin warna, enggak ya? Nah, dia nggak muncul ini. Atau digini mungkin. Nah, itu. Jadi ada warnanya ya. Inverse dari yang jingga dikali yang ungu. Inverse itu pakai M inverse, matrix inverse. Kalau perkalian ya M mult ya, matrix multiplication gitu. Jangan lupa karena ini perhitungan aljabar linear ya, vektor ya. Jadi harus pakai array formula ya, Command Shift Enter. Udah deh. Hasilnya sama nggak? Sama. Oke. Jadi teman-teman udah bisa hitung ya secara manual gitu, nggak pakai komputer. Ya ini pakai komputer juga sih. Gitu. Angkanya pasti sama tuh. A, B, C. Begitu pula kalau teman-teman mau pakai yang ini, sama ya. Tinggal transpose dikalikan dengan matrix multiplication, matrix inverse dikalikan dengan ini. Sehingga formulanya mungkin agak panjang, tapi ya hasilnya sama saja. Nih, contoh formulanya saya tunjukkan ya. Nih. Oke, panjang banget ya. Transpose dikalikan dengan ini. X transpose kali X. Sedangkan ini X transpose dikali Y. Lalu tinggal dikalikan semuanya nih. Matrix multiplication. Dapat deh angkanya sama nih. 67, 26, 2,3. Kalau kita pakai Python, pakai scikit-learn, sama juga nggak nih hasilnya?
Ini saya udah tes ya. Sama juga. 67, 26, 2,3 ya. 67, 26, 2,3. Jadi dengan demikian, teman-teman udah paham ya bagaimana cara menurunkan persamaan normal ya, shortcutnya ini untuk menghitung solusi dari regresi linear ya, dapat koefisien-koefisiennya. Tentunya di yang lebih kompleks kita akan pakai cara yang berbeda ya, misalkan artificial neural network. Udah jelas kita itu nggak bisa pakai cara seperti ini, karena kita nggak bisa lagi turunin persamaannya. Mau nggak mau kita pakai metode numerik, kita pakai gradient descent ya untuk mempermudah kita. Gitu. Oke, semoga apa yang sharing ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Biasa pas kuliah PR-nya ngerjain yang ginian. Gitu. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, teman-teman. You gonna break my heart. You gonna